Sano. Karena hanya di channel ini kita bisa melihat semuanya. Masih di dunia sejen. Bersama gua Sano, dan masih di channel yang sama, yaitu di Dekita Turjo. Karena hanya di channel ini kita bisa melihat semuanya. Kita di sini kedatangan seorang bintang tamu yang sangat tampan sekali ya. Siapa, John? Mungkin kita bisa perkenalkan satu persatunya ya. Oke, mungkin dari saudara yang tengah dulu, siapa namanya? Is my name Tribahtiar Belva Firasatya, biasa dipanggil Belva. Usia 26 tahun. Ya. Masih lajang. Tua lu. Kolot. Ya. Kayak gua dong masih muda. Mungkin dari AY yang lagi satu lagi. Gua masih muda nih, nama gua Gian Ferdian. Biasa dipanggil Gian. Umur gua 30 tahun. 30 tahun. Wow. Lebih tua. Lebih muda. Ya. Sangat tampan sekali, dan mereka ini sengaja saya datangkan ke sini untuk menggali kronologi tentang dunia horor atau bisa dibilang mistis dari pengalaman mereka pribadi. Ya, mungkin dari saudara Belva dulu, mungkin pengalaman apa yang Anda alami entah waktu kecil ataupun sampai sekarang tentang Gayung. goib Goib. atau horor yang Anda alami, mungkin bisa dijelaskan kepada Ini audiens yang di sana. Namanya podcastnya serem juga ya ternyata. Ya, memang sengaja Serem dong. Seserem muka dia. Seserem muka dia. Serius. Mukanya bukan kayak serem, Mbak, arahnya lebih tepatnya. Apa tuh? Konyol. Konyol. Gitu, ya. Kalau bahasa Sundanya butut. Iya, Butut. ya apa ya, Mas, saya butut. Oke. Ya, Apa lanjut, tadi yang pengalaman horor Pak. ya? Horor ya semasa hidup Semasa Anda hidup. yang Aduh, pernah saya- Anda alami gitu. Banyak sih, Seperti apa mungkin? banyak gitu ya. Dari mulai zaman sekolah lah ya. Ya. Karena bisa dibilang tuh Belva bisanya sekarang itu Ya. karena belajar untuk mengendalikan supaya nggak bisa ngelihat mereka lagi. Mungkin kenapa ada bisa sampai terjadi seperti itu? Bawaan lahir, Oh, bawaan lahir. Ya, mungkin dulunya punya kelebihan ya. punya sesuatu yang fix. Biasanya ada keturunan dari nenek moyang biasanya, Nah. dari keturunan dari orang Pengaruh tuanya. gitu. Oh iya, betul Kayak gitu. sekali. Beda kayak Mas Sano kayaknya. Iya. Saya Melihatnya cewek-cewek bening-bening kayaknya. emang itu adanya. SD itu Belva masih bisa ngelihat tuh Nah. sampai kelas 1 SMP Oh iya. di situ kan. Nah, kelas 1 SMP konsultasi lah sama guru ngaji ya. Oh iya, katakanlah ustadz lah gitu ya. Nah, Katakan ustadz, emang ustadz lah ya. Di situ konsultasi pengen gimana sih cara mengendalikan mata ini gitu supaya nggak mata bisa indra ngeliat. ini gitu. Indra yang kebuka tuh Ya, bukan Indra Brookman ya. ya. Beda. Itu beda lagi, Mas artis, Sano Pak. salah aja ih. Itu mah artis, Pak, sama ya. nanya tuh lagi. Gitu kan. Gimana tuh cara belajarnya? Ya, otomatis belajar di situ sampai disuruh ngebeli sampai puasa 41 hari itu gua ngalamin di situ. Iya. Puasa buat ngebeli nutup ini. Oh iya. Jadi Terus terang bisa gua- dibuka, bisa ditutup. gitu? enggak, gua belajar buat nutupnya aja soalnya Nutupnya kebuka tuh sekarang aja masih bisa kebuka. Tapi biasanya kalau emang dari lahir gitu, dari turunan biasanya emang nggak bisa. Emang nggak biasanya. bisa. Karena itu kan sebuah kelebihan aja. Hmm. Cuman kan kalau sekarang itu kan banyak oknum-oknum yang bisa bilang lihat. Iya. Padahal kan kalau yang kayak gitu itu kan cuman rata-rata dari keturunan Dari sebenarnya. Iya. Nah, Orang-orang yang terpilih saja ya, guys. Iya. Ingat. Ya. Ya, lanjut, Pak. Nah, di situ belajar lah ya kan. Seiring berjalannya waktu lulus lah, bisa ngendaliin, bisa ya nggak bisa cuman bisa nutup doang ya, Iya, nggak bisa ngebuka. Sengaja Belva belajarnya tuh buat nutup aja kayak gitu. Dan pengalaman paling seremnya tuh pertama kali itu pas SMP kelas 2 berarti ya. Ya. Jadi ceritanya gue kan di sekolah tuh aktif lah ya di Ya. pramuka, latihan sore itu Hmm. latihan sore ya situ kan
nggak taunya gua kira teman gua di lorong di lab tuh kan. Iya. Labnya tuh udah lama juga nggak pakai di situ. Gua kira teman gua lagi ngapain gitu kan. Disapa gitu ya. Disapa lah, ditegur, duduk gini. Iya. Rendengan, cuman dia ke hadap ke tembok terus kayak gitu. Ya gua gimana lah ya, gitu kan. Gua tanya, lu kenapa, ada masalah apa, coba cerita. Nggak lama dari itu wangi-wangi itu mulai wangi-wangi. Pas gua nengok, Wangi apa tuh? wangi Bangke. kayak bunga, Oh. wangi bunga, Bunga bangke. bunga melati. Oh, kayak bunga. gitu. Salah dong Mas Hano, masa bau bangke, emang tikus mati. Ya kan suka ada yang denger gitu, ada bau bangke gitu kan. Iya, emang makhluk tuh ada 3 jenis. Macam-macam lah intinya ya gitu. Bau-baunya gitu ya. Bau-baunya. Terus lanjut Kayak Pak. gitu. Kalau bau Mas Hano kayak gimana? Bau sungut saya Pak. Oh, Ya. jelas. Irungnya dekat tinggi semua. Oh, iya. Lanjut lagi Pak. Gitu kan. Ya pas gua coba gua, sorry ya, Iya. gua giniin, Heeh. oh ternyata mukanya rata, hancur banget. Hancur apa rata nih Pak? Hancur lah Hancur. pokoknya si mata, hidung, mulut Oh tuh berarti nggak gak kelihatan. saking hancurnya kelihatan gitu. Ya kelihatan mah gitu. kelihatan, Ya, cuman rumek Iya, iya, gak kelihatan bagusnya lah intinya Oh. gitu. Jelek aja Nah, gitu ya. iya, di situ kan. Hancur banget. Makanya ya udahlah. Gitu kan, di situ itu terakhir tuh gua ngelihat makhluk yang kayak gitu secara wujud. Secara istilahnya ya mungkin yang tadi saya disebutin secara apa kelebihannya ya waktu dulu. Dan ini di GO ya, depan GO ya, gitu kan lokasi sekarang iya. kan. Sebentar guys, untuk yang belum tahu kita ini lagi di lokasi yang Semut juga dulu kena sama kamera. kebetulan di sini banyak ya dulunya mungkin bisa dijelaskan bekas peninggalan Belanda gitu ya di sini, dan mungkin punya story-story dan cerita-cerita rakyat. Nah ya banyak di sini juga yang perlu kita gali. Ya kebetulan ini penuh saya juga agak panas dikit. Itu kan. Ya, Ya, lanjut. untuk Panas. di sini sih itu sih yang gua alami. Ya alami. Kalau yang lebih ekstrimnya mah banyak sih Iya. kalau diceritain. Mungkin cukup dulu dari saudara Bapak. Sekarang mungkin saya nanya ke saudara Agian ya. Agian mungkin pernah ada story cerita masa lalu tentang horor atau goib ya, atau ya seperti itulah katakanlah ya, yang dari kecil ataupun sampai sekarang semasa hidup mungkin ada bagaimana? Kalau Tolong cerita ceritakan. banyak, Pak Agian. sekarang kan udah ada ceritanya kan, lihat muka serem ya mukanya Mas Hano. Berarti muka saya goib Pak? Ya sedikit. Oh sedikit. Sedikit agak ngeblur. Ya. Sedikit agak goib-goib. Nah, Oh ya. Ya mungkin Belva juga bisa melihat agak goib-goib sedikit. buat kucing. Ya. Sebelumnya terima kasih ya. Iya. Lanjut lagi Pak. Aduh, sangat memotivasi sekali. Lanjut ya. Kalau dulu itu gini ya, kalau kejadian goib untuk sudah dewasa gitu ya, Ya. udah dewasa itu Ya. mungkin karena kebanyakan kita mencari tahu keberadaan mereka. Biasanya kan kita kalau dewasa itu kan suka penasaran, Penasaran. Ya, rasa ingin tahu. ekspornya tinggi gitu. Iya, rasa ekspor kita ini sampai di mana nih? Kita kan Nah, pengen tahu, nah. karena yang hidup kan bukan kita aja, tapi Iya, yang betul. ada dunia lain juga Ya, gitu kan. betul. Kalau masa kecil dulu kan kita nggak berpikir bahwa ada dunia lain gitu Iya. kan. Hanya bermain. Iya, dulu kan di rumah itu kan kayak semacam ada 3 kamar. 3 kamar. 3 kamar. Dan kalau gua tidur di kamar tengah, selalu ingin gordeng itu dibuka. Dan si mama harus nungguin di tengah rumah sampai gua tidur. Tapi gua paling kesal kalau si mama tuh nggak ada. Ya. Dan saat itu terjadi ketika gua bangun si mama nggak ada. Gua kira si mama, tapi ternyata bukan. Bukan. Serem juga, anjir, gua merinding langsung. Seperti Itu apa Pak? loh kok seperti itu gitu kan. Oh iya iya. Ya kalau mukanya masalah lebih serem kayaknya gitu kan. Cuman tapi itu nggak terlalu serem sih sepertinya. Cuman sereman Mas Hano kayaknya, Abelva kayaknya. Mungkin waktu kecil saudara Agian ini ya, karena gak tahu ya, mungkin waktu kecil ya. Biasa ya, jangankan anak kecil lah, kita juga yang sudah dewasa. Kita biasanya sehari-hari melihat orang, nah ibaratnya kayak gitu ya. Ini Iya. melihat yang tidak biasa. Tidak